Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Remaja. Kira-kira episode kedua Suara Remaja kita mau bahas apa ya? Apa ya? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu gak sih, Yel? Iya sih, pepatah mengatakan tak kenal, maka ayo kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Yela dan rekan aku. Aku Ariel. Kok lesu sih, Ril? Remaja harus semangat dong. Siap, Yel. Halo semuanya, aku Ariel. Nah gitu dong. Ril, ngomongin soal remaja, apa sih yang terlintas di benak kamu kalau ngomongin soal remaja? Menurut aku sih, Yel, remaja itu masa-masanya dimana kita kepo banget sama semua hal. Tapi kadang kita lupa batasan nih, mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Makanya Gen Z itu suka banget sama yang namanya overthinking. Kalau menurut kamu gimana ya? Kalau menurut aku, Ril, ngomongin soal remaja, pasti ada hubungannya sama makanan-makanan yang sering kita konsumsi. Kayak seblak, junk food, cireng, yang makanannya enak. Tapi kalau berlebihan justru nggak baik nggak sih buat kesehatan? Bener tuh. Tapi jujur aja nih ya, sebagai remaja, aku suka banget sama yang namanya seblak. Apalagi kalau dimakannya tuh pas hujan, terus pedes, itu nggak ada yang ngalahin sih. Terus ya, apa namanya itu, dari makanan itu, kadang itu kan pasti berdampak pada pola kehidupan kita pada sehari-harinya. Kayak remaja sekarang tuh suka banget sama yang namanya begadang, cuma karena buat main game sama nonton film. Nah, makanya remaja-remaja sekarang ini pasti sering mengalami yang namanya sakit lambung dan sebagainya. Waduh, ngeri juga ya. Kamu tahu nggak sih yang kamu bahas tadi masuk ke dalam topik utama kita loh. Wah, iya toh. Iya bener. Aku juga jadi nggak sabar. Mending langsung aja nggak sih kita panggil dua narasumber keren yang akan nemenin kita di menit-menit ke depan. Langsung saja kita panggil Kak Muza dan Kak Dea. Halo Ariel, halo Yela. Halo juga Kak. Halo Kak. Sebelum itu boleh kenalan dulu Dari Oke. ladies first. Oke. Halo Yela ya, sama Iya. Ariel. Kenalin, nama aku Dea. Aku salah satu mahasiswi aktif di Universitas Airlangga dan alhamdulillah pernah diamanai sebagai winner Duta Genre Kabupaten Nganjuk tahun 2020. Dan aku juga berjuang di organisasi yang sama dengan Kak Muza. Monggo Kak. Oke, sudah? Sudah. Oke, sebelumnya fun fact ini memang aku sama Dea itu satu induk ya, satu organisasi Iya, ya Dea ya. betul. Dan kebetulan Dea ini kalau dibilang ini seniorku karena Dea itu Duta Genre tahun 2020 ya, aku 2021. Oke, kenalin aku Muza Fandi. Ya, seperti yang teman-teman tahu, aku juga satu organisasi sama Dea, kebetulan di Duta Genre, cuman 2020, saya 2021. Saat ini saya mahasiswa semester 8 di salah satu sekolah tinggi agama Islam di Kabupaten Nganjuk. Dan untuk saat ini saya juga sedang menyelesaikan tugas magang saya. Kalau kebetulan kita sama-sama asli Nganjuk ya. Iya, betul. Asli warga Beda Nganjuk. kecamatan Iya. aja. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya. Iya, pasti dong, kan masih muda juga kan, nggak mungkin kalau kita capek karena kegiatan kita nggak boleh ngeluh nggak sih kalau kita lagi santai. Iya. Nah kan kita juga karena punya kesibukan kan Yela, Ariel juga punya kesibukan. Jadi kunci dari kesibukan itu pasti sehat kan. Jadi kalau Iya, ditanya betul. ya harus jawabannya sehat supaya itu menjadi optimal kita Iya, atau betul. apa ya, rasa percaya diri kita untuk menanamkan Benar-benar Pak. mindset sehat gitu. Kelihatannya nih Kak Muza sama Kak Dea sibuk banget ya. Apa sih Kak kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini mungkin masih di tahap perkuliahan dan sekarang lagi ngerjain project. Terus aku juga lagi mau mendaftarkan diri sebagai staff di organisasi di kampus karena menurut aku kalau misalnya kita mumpung masih muda ya, kita lebih baik nyesel karena gagal daripada kita nyesel karena nggak coba, karena
kan muda itu sekali gitu. Mungkin orang tua pernah muda tapi kita belum pernah tua, dan kayaknya bakal nyesel nggak sih kalau misalnya tua-tua tuh kayak nggak ada cerita ke Bener. anak dan cucunya gitu. Luar biasa sekali Mbak Dia ya. Iya. Karena dia emang, kalau aku lihat dari dulu tuh emang anaknya nggak punya capek gitu loh. Pecitat ke sana, pecitat ke sini, tiba-tiba ke sana, tiba-tiba di sini gitu ya. Ya kan sama Mas Muza juga ya. Enggak. Oke, kalau kesibukan aku, tadi aku bilang aku masih magang, kebetulan baru magang, baru mulai 1 mingguan lah ya. Habis ini aku juga mau nyelesain proposal, karena habis ini kan mau ada sempro seminar proposal. Dan aku juga sambil kerja freelance. Jadi ikut di wedding organizer, event organizer, aku juga ambil job di reguler akustik di di kafe-kafe seperti itu, sama aku juga ambil job freelance MC, jadi MC all event lah gitu. Berarti emang lagi sibuk banget ya Kak akhir-akhir ini. Iya, dan untuk saat ini juga apa ya? Saya disibukkan untuk membuat sesuatu yang baru dan unik di dalam pendidikan, karena kebetulan di kuliah saya, di prodi saya diharapkan untuk mengambil metode R&D, Research and Development. Jadi menciptakan atau mengembangkan sesuatu untuk pembelajaran. Jadi bukan kualitatif, bukan kuantitatif. Akhirnya sedikit pusing lah. Tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Kak buat Terima kasih. Kak ya, karena sudah menyempatkan buat datang di podcast kita kali ini. Oke, Kak Muza dan Kak Dia nih kan seorang duta genre ya. Dan kebetulan juga Kak Dia sebagai mahasiswa keperawatan. Tentunya nggak asing dong dengan kebiasaan-kebiasaan remaja. Apa sih Kak kalau boleh tahu kebiasaan-kebiasaan yang sering remaja lakukan? Mungkin kalau dari kebiasaan ya, tadi sempat dengar juga, Ila kan bilang terkait dengan makanan kayak Iya. gitu. Emang benar banget. Kalau seblak tuh kalau makan pas dingin-dingin, pas hujan itu enak banget, apalagi telurnya double kan ya. Betul. Nah itu juga sejauh ini aku sendiri juga suka, tapi perlu diingat kita juga harus nimbangin gitu loh, kayak kita mungkin bisa makan seblak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, dan yang pasti junk food itu banget mempengaruhi ya Kak kalau misalnya urusan sama gizi. Nah kalau menurut Kak Muza sendiri gimana nih? Ya sama sih dia, kurang lebih seperti itu, karena kita tahu di Gen Z ya, Gen Z dan bahkan Gen Alpha itu budaya instan tuh sangat kental. Jadi apapun karena sudah ada ya, kita mau masak nasi nggak perlu cedekin kompor, nggak perlu mantik api, tinggal colok aja gitu kan ya. Bahkan sekarang air fryer juga ada, kita tidak perlu goreng lagi. Terus ada apa lagi ya? Ya pokoknya banyak sekali hal yang instan. Itu membuat kita makan pun itu minta instan. Betul. Kita yang enak tapi instan. Akhirnya timbullah mie instan, seblak, Iya. apalagi cireng, bakso aci. Iya. Mie sih yang lebih sering ya, instan, mie benar. banyak sekali mie sekarang, mie macamnya banyak sekali ya. Ada mie J, ada mie G dan lain-lain itu yang Iya. pedes-pedes itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang pada saat ini sedang marak ya, karena itu tadi, karena yang dicari instan dan enak, tidak memikirkan Betul. dampak kedepannya. Dari kebiasaan-kebiasaan yang tadi, kira-kira apa sih Kak dampak yang ditimbulkan? Dari apa dulu Iya. ya. Kalau dampak, kalau dari kita bahas tadi dari pola makan ya, atau pola makan, pola hidup yang mungkin kurang sehat, itu dampaknya otomatis pasti berdampak kepada kesehatan atau di our body lah, tubuh kita. Nah, dampaknya kalau kita membiasakan yang tadi, tetap dibiasakan, dampaknya otomatis malnutrisi terjadi pada tubuh kita. Nutrisi yang kita butuhkan, tidak ada asupan yang cukup terhadap yang kita butuhkan. Yang dimasukkan bahkan itu bukan yang kita butuhkan, atau mungkin bahkan yang harusnya kita hindari. Otomatis tubuh kita juga akan kekurangan nutrisi. Akhirnya timbullah berbagai penyakit, entah itu mau penyakit kulit lah ya, mau penyakit kulit gatal, atau mungkin gangguan kebersihan darah dan anemia. Terus nanti juga ada berakibat ke stunting dalam jangka panjangnya. Jadi dampaknya banyak sekali. Banyak sekali untuk kita remaja dan untuk masa depan kita, bahkan anak cucu kita nanti. Gitu. Kalau dia gimana? Nah kalau misalnya disebutkan Mas Muza itu benar banget, apalagi kayaknya hampir 80% ya generasi sekarang tuh banyak yang kena GERD ya, Iya. mah, terus Iya, kan benar-benar. penyakit-penyakit lambung seperti itu. Nah itu biasanya juga bisa dipicu dengan kayak teman-teman nyeblak, tapi nyeblaknya habis itu pergi ke kopi kenangan gitu ya, kan yang pedes habis Iya. itu kena kopi. Nah itu kan bisa micu untuk apa
ini nih kambuh gitu kan gapnya. Nah selain itu juga khusus untuk perempuan itu lebih diperhatikan lagi karena kan sebab kalian seorang ibu nanti dari janin dari rahim kalian bakal tumbuh janin terus kemudian keluar generasi baru gitu. Nah kalau misalnya dari muda aja udah nggak dijaga itu bakal bahaya ke anaknya. Mungkin sekarang generasi muda nggak mikir ya kalau anak aduh jauh banget gitu loh kayak aku masih sekolah gitu. Kenapa aku harus mikir soal anakku nanti gitu. Padahal mereka yang sudah menjadi orang tua saja itu kemungkinan juga pernah menyesal karena tidak menjaga pola hidupnya gitu. Exactly. Kalau generasi sekarang ya kayak yang aku bilang tadi gitu, kita nggak pernah tua gitu, tapi orang tua pernah muda. Walaupun kita kayak biasanya dibilangin ya kalau nggak usah nyeblak deh kak gitu, atau nggak usah nyeblak mbak, kita masak aja di rumah, kita buat seblak sendiri yang nggak pakai bahan apapun kan bisa aja kalau beli instan tuh dikasih MSG atau bahan-bahan yang memang nggak baik untuk tubuh kayak gitu sih. Jadi lebih dijaga aja mas, ya bener sih yang dikatain Mas Muzaki lebih ke penyakitnya kayak gitu. Benar. Apalagi aku lihat biasanya ya yang banyak itu tukang seblak Iya. itu telur-telur itu tidak dicuci kan, habis Oh, dari iya. habis wadah langsung ditik dikasih wajan. Bayangkan itu ada kotoran ayam kalau ikut jatuh terus gimana ya kan? Ya nggak. Terus mie atau kerupuknya itu kita nggak tahu kalau di pasar kan orang habis pegang apa, pegang pindang, pegang ini terus pegang kerupuk kita nggak tahu. Jadi lebih aman kalau kita pengen masakannya seperti itu tadi bikin sendiri aja gitu. Kan sekarang resep juga banyak di TikTok, di YouTube banyak sekali. Bener banget sih. Tapi nih Kak, kalau memang dampaknya nih bagi kesehatan ya, tapi kenapa sih remaja sekarang tuh lebih seneng makan kayak junk food kayak gitu, padahal kan lebih enak masakan sendiri Iya ya. betul. Ya, kalau ditanya kenapa, itu jawabannya balik lagi karena tadi budaya instan. Iya, Jadi benar. yang dicari yang instan, yang enak. Karena remaja zaman sekarang tidak memiliki daya pikir yang panjang. Jadi kalau orang dulu yang dipikirkan itu masa depan. Bahkan orang dulu makan aja tuh diirit-irit tujuannya untuk masa depan supaya uangnya tertabung gitu. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali uang nipis memaksa beli ini itu ada pay letter ya. Aku nggak mau sebut apa namanya daerahnya apa, ada pay letter, ada pinjol itu Iya, bahkan benar. teman-temanku Banyak juga yang iya sampai banyak sana juga yang gitu. istirahat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bukan kebutuhan primer gitu loh. Nah, jadi dari situ bisa ditangkap bahwasanya remaja pada saat ini itu kurang memedulikan masa depan mereka. Jadi apa yang dicari kesenangan belaka, kesenangan pada saat itu aja gitu. Jadi tidak memikirkan dampaknya itu bagaimana di akhirnya itu bagaimana, yang dipikirkan hanya aku pengen, aku dapat, aku puas gitu aja. Mungkin karena ini ya kak ya gengsi ya biasanya Iya. tuh kalau temennya ngopi ke misalnya ke Starbucks gitu kan kayak oh ke Starbucks nih aku juga mau dong kayak buat FOMO ya? IG kayak gitu kan buat story lucu gitu kan. Terus habis itu kayak temennya oh ini ada seblak baru, resep baru, dikasih inilah dikasih itu lah, nanti datang semua seblaknya rame terus dibuat konten. Sekarang kan kalau misalnya mau promosi kan gampang banget ya, kayak media sosial juga terbuka lebar asalkan tidak menyalahi aturan Iya. undang-undang aja kayak gitu kan. Terus yang pasti sih ya sebenarnya remaja tuh sekarang cenderung karena belum ketemu jati dirinya. Benar. Ya kan remaja kan masih labil. Dia kan mau peralihan ke Dewasa. dewasa. Dari masa kanak-kanaknya yang dia masih bisa eksplor banyak hal terus kemudian dia harus dituntut dengan keadaan dia harus dewasa. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kebiasaan makan itu mungkin juga terpengaruh dari karena rasa gengsi dia Benar. yang cukup besar karena udah mulai tumbuh Iya, ya gitu. memang ada kontradiktif sih dia. Jadi di mana mereka usia remaja tadi Iya benar betul. usia untuk mencoba, jadi penasaran banyak sekali, tapi dituntut untuk mempersiapkan masa dewasa. Iya. Jadi kontradiktifnya di situ. Jadi mereka akan bimbang. Kira-kira ini yang mana yang mau tak duluin ya? Kira-kira aku mau mengedepankan masa depanku atau kesenangan pada usia remaja gitu Iya. kan ya. Kayak tadi kan itu kan kepuasan ya kan. Benar. Makan seblak versi ini, ada tambahan ini, ada tambahan Betul, itu betul. di tempat ini Betul. yang apalagi kalau ada tempat yang lagi viral, pasti banyak yang datang. Gitu. Jadi penyebabnya itu tadi. Banyak faktor yang Banyak faktor. mempengaruhi. Terus mengenai tentang gizi nih, kenapa sih sekarang remaja tuh sulit banget buat nerapin pola hidup sehat kan? Kalau menurut kakak sendiri gimana? Kalau mengapa remaja sulit sekali menerapkan pola hidup sehat ya? Ya karena kembali lagi pola hidup sehat itu tidak dapat diraih dengan enak-enak.
Padahal remaja zaman sekarang tuh yang tadi aku bilang maunya instan, tidak mau sengsara, tidak mau berusaha, budaya mager, budaya apa rebahan ya kan, nonton Netflix sambil rebahan, cemilannya kacang. Mau sehat dari mana ya kan? Padahal kalau sehat kita harus ada aktivitas fisik, harus ada asupan nutrisi yang seimbang, gizi yang seimbang. Jadi ya itu tadi, karena adanya kebiasaan yang buruk, habit yang buruk dimulai dari diri masing-masing, para remaja masing-masing. Di rumah sukanya kalau lagi libur rebahan, kalau nggak gitu nongkrong di kafe, yang dibeli juga kurang sehat, tidak olahraga. Padahal olahraga sangat penting ya dia. Benar banget. Dan aku mau ngasih gambaran aja ya, kalau misalnya terkait tadi di awal tadi Mas Muza kan bilang terkait penyakitnya yang dampaknya cukup panjang. Kalau misalnya aku kasih contoh, salah satunya penyakit stunting. Stunting itu bisa kita cegah kalau misalnya dari remaja itu mempersiapkan diri. Terlepas ya dari berapa tahun sih kita harus mempersiapkan gizi kita untuk menjadi dan siap menjadi seorang ibu kayak gitu kan. Nah, tapi ngomong-ngomong soal ini kan kemarin sempat ada ini kan, Selamat Hari Gizi Nasional gitu kan ya, tanggal 25 Januari. Nah, itu kan ngambil temanya MPASI berkualitas untuk generasi emas. Nah, itu sebenarnya menurutku itu tema yang cukup menarik dan unik. Kenapa? Karena itu tidak hanya nyenggol kepada ibu-ibu yang sudah menjadi ibu, tapi juga calon ibu. Kayak mungkin sekarang kalau usia Yela berapa? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Ariel? 15 tahun. 15. Maret kan. Oke, 16 Maret ya, berarti anggap aja sudah 16 tahun ini. Nah, 16 tahun mungkin kalau diajak mikir itu cukup terlalu jauh ya, tapi semisal Yela dan Ariel diberi pembekalan terkait itu, aku yakin gak mungkin ngedengerin juga yang banget, soalnya ya ada jangkut kayak gitu kan, awalnya dari emang kebiasaan ya Mas. Nah, kalau misalnya mau memenuhi itu ya, sekarang juga ada tren ya kayak salad buah, kemudian salad sayur kan, itu juga cukup berkelas di kalangan remaja dan lebih sehat gitu. Cuman kan kembali lagi, kalau misalnya kemarin aja targetnya Indonesia kan 14,sekian% untuk pencapaian penurunan stuntingnya, karena dari WHO sendiri negara tidak dikatakan punya kasus stunting kalau misalnya di bawah 20%, tapi sekarang kan Indonesia masih di atas 20%, cuman kita berharap aja semoga terus menurun, karena sepertinya dari tahun ke tahun menurun. Kalau nggak salah terakhir tuh tahun 2021 itu kasusnya 24, sekian% gitu, dan turun di 2022, dan harapannya semoga 2024 ini kalau ada sensus baru tambah turun ya Kak ya. Iya, karena tadi dia itu juga salah satu programnya Pak Presiden kita, Joko Widodo. Jadi sebenarnya kan memang di tahun 2022 sudah turun kalau tidak salah 21%. Iya benar. Tapi Presiden Jokowi di 2024 harus turun sampai 14,5%. Nah, gitu. Nah, jadi makanya ada istilah percepatan penurunan stunting. Nah, gitu. Itu kan tadi stunting. Ada dampak yang juga dekat lagi selain stunting ini, Yela sama Ariel. Gak apa-apa ya, ungkapin ya. Ada namanya adalah anemia. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan nama anemia. Jadi anemia itu atau ADB, anemia defisiensi besi. Itu adalah kondisi di mana sel darah merah kita atau our hemoglobin kita itu less than normal level, lebih rendah daripada kadar normalnya ya. Itu terjadi pada remaja. Kalau kadar normal di usia remaja, perempuan itu di angka 12 gram per desiliter. Itu normalnya. Kalau laki-laki di remaja itu 13 gram per desiliter. Tapi kalau ibu hamil yang sudah hamil itu emang wajar, memang anemia yang wajar bagi ibu hamil dalam kadar normalnya 11 gram per desiliter. Nah, itu juga sering terjadi pada remaja. Salah satu penyebabnya adalah makanan instan tadi, junk food tadi. Jadi kurangnya asupan zat besi, terus adanya pendarahan, apalagi yang perempuan kan ada siklus menstruasi sebulan sekali ya. Bahkan itu nggak hanya 1 hari menstruasinya akan panjang, setiap hari mengeluarkan darah. Kalau tidak ada penggantinya, otomatis sel darah merah juga akan berkurang. Nah, makanya ada istilah tablet tambah darah. Nah, informasi juga buat teman-teman cara minum tablet tambah darah. Kalau sedang dapat datang bulan itu diminum tiap hari. Kalau lagi nggak dapat, seminggu 1-2 kali. Cara minumnya jangan diminum pakai air susu, jangan diminum pakai kopi, jangan diminum pakai teh, pakai air putih.
Setelah makan, habis minum tablet tambah darah kalau bisa makan buah. Nah, itu habis itu diminum kalau bisa sebelum tidur. Biasanya seperti itu. Itu cara minum yang benar. Karena Makan malam hari. banyak sekali yang minumnya pakai teh. Teman-teman kemarin waktu aku roadshow di SMA tuh banyak sekali minumnya pakai teh, pakai susu. Karena apa? Katanya menghilangkan aroma amis. Amisnya, Ya, ya, emang amis bener karena banget. tablet tambah Emang darah kan betul zinc banget. kan Iya, dan betul. juga darah gitu ya. Jadi jangan sampai dibuang ya. Itu anggarannya sangat besar untuk mengadakan tablet tambah darah, itu jangan sampai Lebih dibuang. aman pakai buah pisang. Pisang ya, Kalau itu paling misalnya- aman buah pisang ya. Kalau Nah, misal pakai teh tuh mengurangin fungsi obatnya. nah, membahas teh juga ini. Iya, betul. Kebetulan banyak sekali budaya juga ketika kita makan apapun misalnya ada zat besinya. Tapi Iya. habis itu minumnya es teh. Sama aja. Iya, Kenapa? betul. Karena dalam teh itu ada kafein. Kafein kalau tidak salah ada taninnya. Tanin itu adalah eh, yang bisa menghambat proses penyerapan zat besi. Zat besi. Jadi yang seharusnya kita bisa menyerap 100% mungkin Jadi cuma cuma bisa 50. 50 up to 60 gitu aja. Jadi sama aja. Jadi mending minum air putih aja. Boleh minum teh kalau misalnya pagi minum teh atau malam minum teh, jangan setelah makan. Betul, direkomendasikan kalau misalnya mungkin beli bakso di tempat itu beli es jeruk aja sih. Bener. Kalau aku lebih prefer itu. Iya, soalnya kan itu buah kan sebenarnya Iya, kan. lebih Dan- mahal dikit tapi Gak apa-apa, enak sehat juga ya kok. gitu Enak maksudnya. juga kan, fresh juga kan ya. Makanya itu tadi anemia harus dihindari ya. Dan itu cara mencegahnya tadi minum tablet tambah darah, makan yang mengandung zat besi, daging merah, ikan laut, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan juga yang mengandung asam folat. Karena asam folat tuh yang membantu produksi sel darah merah dalam tubuh kita. Makanya cewek-cewek juga nanti kalau mau hamil, asam folatnya harus tinggi. Jangan waktu baru hamil baru memenuhi asam folat, karena itu kan yang membantu pembentukan struktur tubuh pada janin ya. Jadi dan ibu juga biar tidak kena anemia. Nanti kalau kena anemia ibunya, anaknya stunting, kalau nggak gitu nanti prematur gitu ya. Bahkan ada kok temenku ya, anaknya bidan, itu setiap kali capek habis olahraga atau tes apapun sama ibunya selalu dibikin susu ibu hamil. Karena kan ada asam folatnya tinggi supaya pembentukan sel darah merahnya lebih cepat gitu. Boleh kok diminum, itu boleh. Itu Bu Suhartati Kundariana, SST Bidan MMS, Ketua IBI Kabupaten Nganjuk. Itu yang kasih ilmu beliau. Zaki kalau capek minum susu ibu hamil aja gitu. Gak apa, pokoknya jangan tiap hari juga ya. Gitu. Jadi tadi dampak yang sangat serius ya itu stunting sama anemia. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang sekarang lagi digalangkan pemerintah dua Iya, itu. cuman kan kalau misalnya teman-teman kan masih remaja ya, jadi difokuskan untuk gimana caranya nggak anemia aja dulu. Gitu ya. Tapi kalau bisa ya tetap menjaga semuanya. Iya, semuanya dijaga supaya balance lah ya. Iya betul. Nah, membahas aku mau nambahin sedikit ya biar nggak Boleh, lupa boleh, mumpung aku boleh. ingat. Jadi kalau dulu ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna, sempurna. sekarang sudah diganti menjadi istilah gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada 4 pilar hidup sehat. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Itu nanti isi piringku. Ya, Sudah pakai tahu isi 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% buah-buahan, 20% lauk pauk. Nah, habis itu yang kedua melakukan aktivitas fisik, exercise, olahraga. Yang ketiga, pola hidup bersih, cuci tangan, mandi rutin, baju ganti rutin, pakaian dalam gantinya rutin. Yang terakhir adalah rutin menimbang berat badan. Kenapa kok diganti? Karena pada dasarnya everyone has a different needs to their body. Jadi orang-orang kan kebutuhannya berbeda-beda. Iya. Misal aku dengan si A, yang aku sekarang sudah mulai gemuk, kebutuhanku berarti apa? Aku harus defisit kalori defisit Iya, kan ya. iya. Kalau yang temanku A misalnya sedang kurus, berarti harus ada bulking, harus ada tambahan kalori untuk membentuk daging dan juga otot-ototnya gitu. Nah, jadi makanya itu tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku. Jadi mau seberapapun makannya, piringnya sekecil ini atau sebesar apapun, dibagi menjadi isi piringku tadi 30 30 20 gitu. Jadi biar menyesuaikan apa kebutuhan kita dia gitu ya. Betul, kalau misalnya kelebihan berat badan itu porsinya 50% sayur dan buah, kemudian 25%-nya itu karbohidrat kayak nasi gitu, jagung dan lain-lain. Terus nanti 25%-nya itu lauk pauknya. Bisa kayak daging atau ikan gitu ya yang disukai. Terus tadi kan bicara mengenai anemia, Betul. jujur aja aku adalah aku itu juga bisa dibilang mengidap anemia juga, dan itu kira-kira gejalanya itu paling parah itu seperti apa Kak, biar nanti sedikit gimana gitu.
sebenarnya kita ya apa dulu? Boleh Mas. Sebenarnya kalau kita kan itu cara cek di hemoglobin itu kan memang bukan kita bisa mengecek lewat kasat mata ya. Memang Iya. ada alat ceknya sendiri. Cuman memang ada indikasi 5L namanya. Lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Itu kalau kita punya indikasi 5 ini berarti kita harus curiga. Jangan-jangan aku kena stunting, kena anemia gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, cek di layanan kesehatan. Kalau kena anemia nanti harus ada penanganannya, tablet tambah darah, atau mungkin ada asupan lebih tentang yang mengandung asam folat, zinc, zat besi. Gitu. Mungkin di ini aja Ariel, kan ada anemia ya. Kalau dari sejauh aku belajar, mungkin aku juga masih belajar ya teman-teman, karena masih mahasiswa ya. Biasanya kalau anemia tuh kamu sering tidur malam. Iya. Ya, sering tidur malam, terus kemudian makannya telat. Nah, kayak gitu, usahakan semisal kamu nggak ada kegiatan, langsung tidur di maksimal 9 lah. Kalau misalnya minimal tidur kan harusnya kan 8 jam ya per hari. Itu 6 boleh kalau misalnya buat belajar kayak step by stepnya untuk bisa sampai 8 kayak gitu. Usahakan juga kegiatannya dilakukan di siang hari atau pagi hari. Kalau yang paling parah yang akan terjadi mungkin ya Ariel bakal fokusnya berkurang. Yang paling ini pingsan sih, biasanya tuh sampai pingsan, nggak pernah pingsan sebelumnya. Alhamdulillah belum pernah. Nah, jangan pernah. Oh, kacau ini. Jangan pernah. Soalnya kalau misalnya sampai pingsan, berarti emang bener-bener yang kayak, ya dan apalagi sering ngerasa pusing. Iya, kalau Ya. saya sering. Terus usahakan jangan sampai anemia jangan sampai kambuh gitu, karena kan Ariel sendiri mohon maaf pakai kacamata ya. Ya, itu nanti bisa mempengaruhi juga kesehatan mata Ariel kayak gitu sih. Sepemahaman aku dari sini ya. Iya, tadi aku juga baca jurnal, sebenarnya pernah baca jurnal. Kadang insomnia tuh dari kita sendiri loh teman-teman. Betul. Kadang kita nggak punya insomnia, tapi kita punya kebiasaan tidur yang buruk, Iya, ya namanya tidurnya insomnia. malam-malam, akhirnya jadi insomnia gitu. Nah, insomnia kan sebenarnya sulit banget, bisa dikatakan sulit kan ya. Jadi jangan kita memancing insomnia. Betul. Kalau sudah waktunya tidur, tidak ada kegiatan yang Betul. urgent dan penting, ya tidur aja gitu ya. Kalau Malam gitu. misalnya nggak mau insomnia, caranya itu cukup efektif ya di aku. Aku sebenarnya nggak insomnia juga Mas, tapi karena tuntutan sebagai mahasiswa ya, aku pagi Bener, kegiatan iya. terus kemudian malam harus ya ngerjain tugas kayak gitu. Nah, caranya 1 jam sebelum misalnya kamu target ini, aku jam 9 harus tidur gitu. Jam 8 jangan pegang HP. Kamu nyanyi aja, lihatin atap gitu atau lihat-lihat apa. Lebih baik baca buku sih menurutku. Cuman kalau baca buku juga sih jangan, karena seharusnya 1 jam sebelum istirahat tuh otak kita udah mulai kayak berhenti dulu ya, Iya, berhenti. ibarat kalau senang kedinginan ya. Nah iya benar, terus habis itu nanti langsung tidur. Aku jamin deh paginya tuh bakal lebih segar. Kalau misalnya tetap nggak bisa tidur, ini yang paling efektif mungkin banyak teman-teman yang pakai ya, selimut ya, kakinya jangan dimasukin selimut, keluarin selimut. Itu cukup efektif untuk bantu tidur sejauh ini ya, karena ada juga temanku Mas itu dia nggak bisa tidur, tapi cara dia biar cepet tidur dia pakai selimut, tapi yang diselimutin hanya bagian leher sampai tungkai kaki, jadi kakinya itu di luar. Kalau kaki itu kerasa dingin, kita tuh jadi lebih relax gitu loh. Iya. Sama halnya kalau kayaknya ada ya yang bilang kalau misalnya kena dingin nanti giginya sakit, itu kan benernya juga dari kaki Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya mau relax sih mending kayak gitu sih, cukup efektif menurutku. Ya bahkan temanku juga ada, emang kaki tuh kayaknya bisa membantu Mempengaruhi tidur. Iya, semuanya. temanku tuh kalau kakinya nggak dikasih lotion, nggak Iya. lembab, nggak dingin, itu Iya, nggak bisa nggak bisa tidur. Harus ada lotion itu buat kakinya. Makanya kenapa banyak akupuntur yang di kaki apa ya? Iya benar. Gitu. Gitu. Ya. Terima kasih banget nih buat tips-tipsnya mengenai anemia dan juga insomnia. Dan pastinya kan remaja-remaja sekarang itu pasti ya kan Iya. suka banget main HP itu. Betul. Kemungkinan juga di atas 5 jam. Iya. Terus jadi insomnia juga, kesulitan tidur, begadang, itu pasti banget kebanyakan. Iya, benar. Ya kan? Jadi kita kena insomnia. Insomnia Iya, dan benar. anemia. Ya, benar. Ya, itu Kak. faktor buruk dari HP sih. Kak, kalau ngomongin soal kesehatan nih ya kan, remaja sekarang tuh kayak susah banget untuk makan sayur ya. Betul. Gimana sih tips and trick dari Kak Muza dan Kak Dea biar remaja nih suka gitu makan sayur-sayuran?
Dari dia dulu. Kalau mungkin tips trik dari aku ya bisa ya itu tadi aku kan bilang ada makanan nih sayuran yang cukup efektif untuk dimakan sekarang ya salad buah. Teman-teman kan biasanya beli salad buah yang ada mayonya itu setidaknya walaupun nggak banyak tapi makan gitu. Terus kemudian salad sayur juga ada. Sebenarnya kalau makan burger menurutku itu cukup bagus. Cuman nanti dagingnya kalau bisa jangan dipanggang gitu, jangan digoreng. Kan biasanya digoreng ininya kayak Iya. itu jangan, mungkin bisa direbus kali lebih Ya. cuman kalau Coba daging Dina. yang direbus tuh jangan yang ini, jangan yang udah bentuk itu Oh. slice, Oh, daging bisa, slice maksudnya kayak apa sih yang sekarang itu kayak grill Oh, daging grill kan iya, iya. itu kan ada yang direbus. Nah pakai daging itu aja dan itu cukup enak juga kok. Aku juga pernah coba untuk, karena waktu itu aku penasaran gitu. Aku ada pernah kepikiran untuk gimana ya caranya biar kita nggak makan minyak gitu. Jadi aku coba itu dan enak juga kok, bisa worth it untuk dilakukan. Tapi kalau untuk suka makan sayur, mungkin kalau sayur nggak bisa, makan nggak bisa, nanti bisa diganti pakai jus. Biasanya kan beli jus ya. Iya. Daripada beli boba, ya kan? Beli apa minuman boba, mending dialternatifkan pakai jus ya, lebih. Ya. Mungkin bisa buat ide jual mungkin ya healthy burger gitu ya. Boleh Dari boleh. rebus. Iya harusnya ini nggak sih kita buka stand gitu khusus generasi milenial. Iya, Boleh, boleh. boleh. Kalau mungkin dari aku tadi sudah cukup dari Dea ya. Cuman mungkin dari aku gini, ya mungkin buat remaja-remaja semuanya. Ibarat kita kalau sakit mau minum obat obatnya pahit apa enggak? Pahit kan ya, Pahit. tapi tetap diminum mau sembuh kan ya. Iya, betul. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali kalau aku bisa bilang remaja-remaja yang mungkin tuh belum mau mencoba, mungkin pernah mencoba karena mungkin rasanya sedikit sepet atau mungkin seperti benar, aneh, benar. tapi sudah seperti traumanya tuh kayak udah setrauma itu gitu loh. Nah, benar. Harus dicoba, tetap dicoba ya. Misalnya kalau kalian siapa sih nggak bilang sayuran pare nggak pahit, pahit kan ya. betul. Cari aja nggak pahit dulu gitu loh. Iya. Dari aku dulu juga gitu, dulu waktu kecil nggak suka pahit, tapi tiba-tiba gede belajar makan sayur akhirnya jadi suka sayur. Bahkan pare itu aku bikin lalap tuh juga is Enak-enak oke aja. gitu loh ya. Makanya latihan dari sekarang gitu, karena kalau ngandelin zaman sekarang tuh nggak apa-apa kan, ada suplemen beli di apotek itu tuh nggak seoptimal kalau kita tuh makan sayur asli gitu loh sama buah asli, karena itu hanya beberapa persen setahu saya dari buku Darian itu gitu. Jadi jangan mengandalkan suplemen dari apotek, harus tetap belajar makan sayur apalagi untuk yang putri karena Iya, nanti itu betul. bakal menyusui kan. Kita Ya. harus cukup pandai ya Fighting Yela. ya. Atau mungkin kan Calon ibu. bisa kita selama kita bisa paham, misal kita mah butuh asam folat. Asam folat kan bisa didapat dari beberapa makanan. Kita mungkin tidak bisa dapat dari sayuran hijau. Oh, ada kacang-kacangan. Ya benar. Kacang-kacangan nggak mau, oh ada daging gitu loh. Serat misalnya serat, nggak harus sayur, ada buah misalnya dicari gitu. Selama kita mau belajar, ya kita tidak akan kebingungan. Cuman sekarang tuh udah nggak mau belajar, Ya, benar. nggak mau baca, maunya Benar. instan, maunya enak gitu. Jadinya makanya generasi sekarang banyak yang stunting. Iya betul. Ya kan, anemia tuh banyak sekali sekarang tuh gitu. Jadi Yang penting sehari makan tetap ada asupannya. Benar. Walaupun itu cuma satu slice ya. iya benar. Diusahakan. Pasti bisa Diusahakan. sih. Belajar ya dia ya. Iya benar. Gitu. Juga sempat nangkep masalah burger itu ya. Iya, benar. Itu kan padahal menurutku roti, daging, sayur itu kan sebenarnya sehat, tapi kalau burger itu pasti sering dianggap sebagai makanan junk food ataupun Iya benar. makanan instan begitu. Terus juga mungkin alternatifnya seperti yang kata bilang tadi kayak salad buah, salad Iya, sayur, benar. tapi salad buahnya mungkin bukan versi yang kayak dikasih mayo terus keju itu kan Kalau pasti- bisa full Iya sih, buahnya aja. Iya. Iya. Kan pasti kalorinya juga gak kalah tinggi. Iya, benar. Gulanya juga tinggi. Heeh. Iya. Nah, lanjutin dulu. Iya. Aku baru ingat terus. Oke, lanjut. berarti salad buahnya itu mungkin cukup dicuci, dipotong-potong terus langsung dimakan gitu ya. Kalau misalnya kayak begitu boleh, atau mungkin kalau teman-teman suka, cuman ada beberapa remaja tuh yang kayak aneh gitu. Anehnya tuh gini, kadang ada sayur yang dikasih madu, itu juga ada yang suka. Ada yang kadang sayurnya cuma dikasih lada atau dikasih garam. Sebenarnya konsumsi gula kayak keju atau susu yang ditaruh di salad buah itu nggak apa-apa.
asalkan dalam satu hari itu teman-teman bisa ngira-ngira gitu, kayak aku sudah makan gula nih gitu, jadi dikurangin gulanya. Apalagi sekarang harus kayak seusia Ariel dan Yela sudah harus bisa merencanakan, karena nanti ketika kuliah, insya Allah ya ketika kuliah jauh dengan orang tua, maka yang bisa ngatur cuman kalian dan Ya, tidak ada yang benar. bisa mengingatkan selain diri kalian sendiri. Benar sekali ya. Tadi bahas masalah gula. Jadi kebutuhan gula kita maksimal per hari ya, itu ada di 4 sendok makan maksimal per hari kebutuhan gula kita. Itu belum include sama nasi yang kita makan, kan ada emang zat gulanya. Makanya kalau es teh jangan banyak-banyak gulanya juga, atau es jeruk juga kalau bisa es jeruk tawar aja. Iya. Kalau garam tuh maksimal cuman 1 sendok teh. Sehari maksimal itu 1 sendok teh gitu. Itu aku dapat dari modul yang dirilis BKKBN. Itu maksimal 1 sendok teh. Lemak itu maksimal 5 sendok makan. Jadi diaturlah biar nanti tidak ada kelebihan Betul. nutrisi asupan, akhirnya jadi lemak, jadilah Iya. obesitas. Tapi sebenarnya kalau misalnya konsumsi gula kayak gitu, gak apa-apa, asalkan nanti kalian olahraga gitu, Benar, diimbangi. iya. Karena kan gula kan untuk Energi. sumber energi ya. energi, Kalau benar. misalnya gulanya numpuk juga nggak bagus. Tapi kalau kita bergerak, Benar. ngasilin keringat, terus berolahraga, misalnya kalau nggak suka lari, badminton, atau bersepeda, atau mungkin yang suka daki gunung, boleh ngedaki. Asalkan kita bergerak, insya Allah sih bisa kehindar sih dari penyakit-penyakit baru lagi. Iya. Makanya kalau kita lihat orang gunung tuh usianya panjang-panjang, pada kuat-kuat ya, karena tidak pernah namanya mager tuh kayak Iya, tidak pernah benar. gitu ya. Kayaknya full time gunung. Oh, iya, benar, full banget. Gitu. Gitu. Terus masalah aku kan juga punya riwayat diabetes gitu kan ya. Oh, dari iya. orang tua. Iya, iya. Iya, sama. Aku juga riwayat punya juga. riwayat. Sama. Iya. Ya, terus kira-kira itu buat meminimalisir seperti apa ya kan? Mungkin kalau kita masih remaja atau bisa dibilang anak-anak menuju remaja gitu kan suka banget sama yang namanya makanan-makanan manis itu. Iya. Kira-kira menggantinya itu seperti apa? Kak? Rekomendasi. Pernah ini nggak? Udah pernah cek belum? Belum. Aku nggak bohong lagi. Nggak, maksudnya kalau misalnya baru riwayat itu ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan enggak. Karena dari pengalaman ayahku sendiri ya. Jadi ayahku tuh ada 4 saudara gitu. 4 saudara, kemudian 3-nya ini kakaknya perempuan, ayahku satu-satunya cowok. Nenekku tuh punya diabetes. Tapi yang saudara 3 ayahku ini juga punya. Tapi alhamdulillahnya ayahku sendiri nggak ada diabetes gitu. Jadi kalau riwayat diabetes tuh belum tentu juga kena diabetes. Kena diabetes. Mending saranku sekarang dicek dulu. Semisal udah tahu, oh kemungkinan, oh enggak, ini masih jauh gitu. Ya usahakan aja. Kalau Yela sama Arin ngerasa hari ini kok aku banyak minum gula ya kayak gitu. Misalnya hari ini aku banyak makan gula ya. Ya udah, berarti aku harus olahraga. Olahraga itu nggak harus yang lari-lari ya. Kalau Yela bisa nyapu atau bantu Iya. orang tua nyuci piring. Kalau Ariel bisa bantu bapak, mungkin mau berkebun di belakang rumah, atau mungkin benerin apa buat apa kayak gitu, itu bisa, asalkan teman-teman bergerak. Jangan sampai habis makan boba, minum boba, terus kemudian makan makanan yang manis, terus teman-teman tidur, karena itu justru bisa memicu obesitas, malah jauh ada penyakit baru lagi kayak gitu. Karena kelebihan gula, kayak teman-teman kan mungkin banyak ya kasus obesitas di luar sana. Kayak gitu tuh juga bisa dipengaruhi karena teman-teman makan manis, kemudian habis makan tidurnya terlalu panjang kayak gitu. Mending cek aja sih menurutku. Iya, benar sekali. Walaupun emang waktu tidur tetap ada pembakaran, Nah, tapi itu bener. emang melambat. Nggak banyak gitu Iya, yang nggak banyak. dibakar. Jadi makanya makannya kalau mau tidur jangan banyak-banyak. Nah, bener. Atau mungkin kalau mau tidurnya cuma sejam 2 jam, it's okay, habis itu olahraga. Iya. Kalau tidurnya 5 jam ya Habis dong. iya gitu ya. Maksudnya nanti tertumpuk lagi. Karena nanti bangun tidur juga lapar lagi nggak sih, Mas? Iya, bener. Makanya pola makan, pola hidup saya itu harus benar-benar Iya, ditata benar. mulai dari sekarang. Gitu sih. Kalau dari kakak sendiri pesan-pesan untuk remaja zaman sekarang dalam pola hidup sehat itu seperti apa? Dia dulu, aku dulu. Saya dulu. Oke. Kalau aku cukup simpel gini ya, pada cewek terutama atau mungkin yang cowok juga. Sekarang istilahnya mau glowing kan ya, mau glowing atau apapun, benar. mau glow up. Kita minum nutrisi, minum vitamin apapun. Tapi kalau kita kena anemia,
ya mohon maaf kita tidak akan bisa maksimal. Kenapa? Yang mengangkut seluruh nutrisi itu adalah darah. Tapi kalau darah merah kita yang bekerja itu orangnya lemes atau mungkin berkurang, ya semahal apapun juga tidak akan bekerja optimal gitu. Makanya love your body, love your healthy, keep your fitness, and your body will reward you. Tubuhmu akan menghargai itu dan memberikan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi ada yang mau sehat badannya, fitness, atau mungkin badannya sporty, ya olahraga, maka tubuhmu akan memberikan. Mau glowing, olahraga, makan makanan sehat, hidup sehat akan diberikan untuk tubuhmu gitu. Jadi cuman jangan ingin aja, tapi buktikan dengan bener banget. aktivitas gitu ya. Kalau dari aku sendiri mungkin kalau nyangkut glowing ya kayaknya menarik ya. Sekarang kan ada banyak minuman kolagen. Buat teman-teman putri nih yang lagi nonton podcast ini ya, kalau misalnya mau glowing, saran aku jangan pernah minum minuman kolagen, apalagi minuman yang biasanya ada kan kayak pil kolagen gitu ya di konsumsi dalam. Harus diminum setiap mau tidur. Murah pisan. Mau lagi kan. Perlu diketahui itu kan kita juga harus lihat kan, ada di kemasannya kan ada kadar kolagennya. Yeah. Kalau misalnya mau kolagennya banyak, mending saran aku makan ceker. Ya, benar. Tapi jangan yang ceker mercon yang dijual orang lain ya. Maksudnya makan cekernya buat sendiri gitu. Karena kolagen yang ada di dalam ceker itu cukup lebih banyak daripada yang dibeli gitu. Nah kalau misalnya mau glowing, mau sehat, kalau misalnya teman-teman cuma ngandelin kolagen, nggak olahraga, makannya nggak cukup, nggak makan buah, saya jamin nggak akan putih. Bahkan ada banyak banget dokter yang bilang kalau kolagen itu nggak bisa memutihkan gitu loh. Kolagen tuh nggak bisa buat putih, tapi buat lebih sehat, lembab. Karena kulit orang itu nggak bisa berubah dari asalnya. Misalnya nih ya, aku sawo matang misalnya, atau kuning langsat. Kalau aku pengen putih, ya nggak bisa. Emang kulitku kuning langsat. Kalau pengen lebih cerah, itu bisa pakai lotion, minum air yang banyak, kayak gitu. Jadi kalau muka putih atau glowing itu yang penting sehat ya, kayaknya gitu. Nah, kalau terkait dengan gizi, jangan lupa tetap makan buah atau sayur ya minimal 1 slice lah setiap hari. Karena kenapa? Setidaknya tubuh kita tuh ada kenalan sama buah baru yang masuk di setiap harinya. Karena kan kalau misalnya teman-teman sekarang sakit, siapa yang mau menjamin kesehatan ke depannya? Kan kekayaan kita yang pertama itu adalah sehat kan. Misalnya orang kaya sakit kan endingnya juga bisa nggak punya gitu, karena kan mungkin ke rumah sakit bolak-balik. Mending kita sehat sekarang daripada kita harus sakit sekarang dan berharap sehat nantinya. Benar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Exactly. Betul. Oke ya, tadi kan kita udah bahas banyak banget informasi dan juga kita dapat banyak sekali pengetahuan ya dari Kak Dea dan juga Kak Muza. Terus kira-kira apa sih yang kamu tangkap dari podcast yang sebelumnya tadi, atau dari penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Kak Dea dan juga Kak Muza? Dari podcast ini sih aku dapat kayak sehat itu dimulai dari kita sendiri. Kalau kita mau sehat ya dari sekarang ya harus kayak olahraga, makan sehat. Ya kalaupun kita kayak aku sendiri juga kurang suka sayuran ya, jadi kan bisa kayak tadi yang dibilang Kak Dea ya, makan salad, buah atau jus gitu. Kalau menurut kamu sendiri Del? Kalau menurut aku nih ya, menurutku tuh pola hidup sehat itu berawal dari kebiasaan kita tentang kayak ya yang dibilang kakaknya tadi, seperti pasti untuk mengawali itu sulit juga. Jadi kita harus membiasakan untuk pola hidup sehat itu sekarang seharusnya udah dijalanin gitu, biar kedepannya nanti kita enak kayak menikmati masa tua itu gak berat-berat banget, gak penyakitan gitu lah istilahnya ya. Jadi kesehatan itu bisa dibilang investasi jangka panjang. Iya benar kan ya kan. Terus juga kita para remaja sekarang ini kan seharusnya juga harus bisa menjaga kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk saat ini. Seperti yang digadang-gadang para remaja seperti kita ini nanti pada tahun 2045 itu kan juga digencarkan sebagai Indonesia Emas gitu kan ya. Terus juga seperti kita saat ini para remaja itu
sulit banget pastinya buat mulai pola hidup sehat. Nah, itu mari untuk kita gencarkan sosialisasi mengenai pola hidup sehat yang baik untuk masa depan dan juga sekarang. Tapi ini kita juga sudah berada di penghujung acara, nggak terasa ya kan? Nggak terasa podcast Suara Remaja kita edisi kali ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita punya slogan. Ya, gimana? Nanti kalau aku bilang kayak penuhi gizi seimbang, nanti tangannya gini ya. Untuk kesehatan yang optimal. Oh, penuhi gizi Iya, seimbang untuk kesehatan optimal. Penuhi gizi Seimbang untuk kesehatan optimal. Gitu ya. Gimana? Penuhi gizi seimbang untuk Untuk kesehatan. kesehatan optimal. Bisa dicoba. Bisa, boleh. Ini yang bikin jargonnya siapa? Dari tim Masya Tim kreatif ya. Iya. Luar biasa. Oke, boleh siap. kita coba ya. Ya. Pen Penuhi, Ayo, sebentar, maaf. Oke. 3. penuhi gizi seimbang untuk kesehatan optimal. Sampai jumpa di podcast Suara Remaja selanjutnya ya. Dadah. Basmati.